Parenting sangat penting untuk dipelajari oleh orang dewasa yang sedang ingin memiliki anak atau yang nantinya akan memiliki anak, karena parenting akan sangat berpengaruh bagi masa depan dan pola asuh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reza Anugrah Putra, perwakilan dari tim SMA Negeri 10 Pontianak, yang kali ini selaku tim oposisi akan dengan tegas menolak mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Sebelum memasuki ke ranah argumen, izinkan saya terlebih dahulu membidas argumen dari tim pemerintah atau dari tim pro, yaitu tim pro mengatakan bahwa mereka sebagai orang tua tidak dapat memilah informasi yang baik dan menyinggung sosial media sebagai informasi yang bisa saja menyebabkan kesalahan dalam parenting. Padahal seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang, di zaman yang sudah modern, serta zaman yang pemikirannya sudah maju saat ini, orang-orang sudah mulai menjelaskan bagaimana parenting yang baik di media sosial, sehingga mereka tidak perlu mengikuti ujian tersebut. Misal kita ambil contoh di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, yang dimana mereka menyediakan platform untuk masyarakat memberikan pengajaran terkait tentang parenting, sehingga pemerintah tidak memerlukan yang namanya tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Dan saya akan menjelaskan bahwa tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak tersebut bukanlah suatu tes yang efektif. Masuk ke dalam ranah argumen saya, di mana saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama, tes tersebut memungkinkan terjadinya penyogokan. Yang kedua, tes tersebut kurang efektif. Dan yang ketiga, saya akan mengaitkan tentang tes kelayakan tersebut dengan zaman yang sekarang yang sudah semakin canggih dan semakin modern, yang dimana ini akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait bidasan saya yang sebelumnya. Masuk ke dalam ranah argumen atau poin penting saya yang pertama, yaitu memungkinkannya terjadinya penyogokan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia juga memiliki yang namanya tes untuk mengemudi, tes mengendarai, yang biasa kita sebut juga dengan SIM. Di mana seharusnya SIM dilakukan dengan tes mengendarai. Namun saat ini terdapat beberapa warga atau terdapat beberapa masyarakat yang malah menyogok orang-orang yang berada atau orang-orang yang mengurus SIM tersebut, sehingga mereka bisa langsung mendapatkan SIM tersebut sebagai syarat kelayakan untuk mengendarai suatu kendaraan. Dan hal tersebut, dan saya yakin jika adanya tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak, maka orang-orang juga bisa saja melakukan penyogokan, karena pemerintah tidak dengan tegas melawan hal tersebut. Pemerintah tidak dengan tegas untuk memperbaiki hal tersebut. Pemerintah seolah-olah acuh tak acuh, sehingga bisa saja penyogokan tersebut semakin tinggi, semakin banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia, dan yang dimana ini malah akan berdampak negatif, berdampak buruk bagi kelanjutan negara Indonesia tersebut. Lalu yang kedua, tes tersebut kurang efektif. Pola asuh dan lain-lain juga akan kembali ke orang tua itu sendiri. Tes yang diikuti hanya akan menjadi sebuah title kalau orang tersebut layak menjadi orang tua. Namun sewaktu-waktu dapat memungkinkan terjadinya perubahan pola asuh. Misal mungkin di awal orang tua merasa bahwa dia akan melakukan sesuai apa yang telah
dites apa yang telah ia lakukan di saat tes, mungkin dia akan menerapkan sistem tersebut. Namun kita tidak tahu di hari-hari selanjutnya atau mungkin di tahun-tahun selanjutnya bisa saja pola asuh tersebut berubah karena tes tersebut hanya dilakukan sekali, atau mungkin tim pro tidak menjelaskan juga apakah sistem tersebut akan dilaksanakan sekali seumur hidup atau mungkin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, atau bagaimana. Tim pro tidak menjelaskan hal tersebut, sehingga saya yakin bahwa pola asuh tersebut atau parenting tersebut sewaktu-waktu dapat berubah seiring berkembangnya si anak tersebut. Mungkin si anak bisa jadi nakal, akhirnya orang tua menjadi emosi dan akhirnya malah melakukan parenting yang salah atau lain-lainnya karena pola asuh si anak tidak hanya berasal dari orang tua tetapi bisa juga dari lingkungan sekitarnya, entah itu lingkungan pertemanannya dan lain sebagainya, atau ia dengan rasa tingkat penasarannya yang tinggi sehingga ia mencoba suatu hal yang mungkin bisa saja itu adalah suatu hal yang buruk. Lalu masuk ke dalam poin penting saya yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait bidasan saya terhadap tim pro, di mana zaman sekarang sudah semakin canggih. Orang tua zaman yang akan datang akan lebih mudah menyampaikan informasi dalam dunia parenting, sehingga pemerintah tidak perlu membuat sistem tersebut yang hanya akan memperribet suatu hal, yang hanya akan memperribet orang tua atau orang dewasa yang ingin memiliki anak. Dan menurut saya ini sangat-sangat tidak efektif. Lalu dapat kita simpulkan bahwa dalam argumentasi saya kali ini, saya merasa bahwa tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak ini bukanlah tes yang efektif, atau bukanlah tes yang efektif karena yang pertama memungkinkan terjadinya penyogokan, lalu yang kedua tes yang kurang efektif karena sewaktu-waktu pola asuh yang mungkin bisa saja berubah, dan tim pro juga tidak mengatakan bahwa tes tersebut akan dilakukan setiap 1 tahun sekali kah atau 5 tahun sekali kah atau bahkan seumur hidup. Tim pro tidak menjelaskan hal tersebut sehingga bisa saja sewaktu-waktu pola asuh tersebut berubah. Lalu yang ketiga, zaman yang sudah mulai canggih yang dimana akan memudahkan orang tua mendapatkan informasi yang lebih baik lagi, atau bahkan orang tua di zaman yang akan datang memiliki pemikiran yang lebih kritis, memiliki pemikiran yang lebih bagus, sehingga mereka bisa melakukan parenting tersebut dengan baik. Bangga untuk mendukung oposisi.